dengan NIM 3425007, saya akan menyampaikan pidato untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupanya kita kirimkan doa kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema kasih sayang. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi seringkali kita lupakan, yaitu kasih sayang. Kata-kata ini memang terdengar sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Sejak kecil, kita sudah sering mendengar kata-kata ini dari guru, orang tua, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjutnya. Kasih sayang itu tidak harus selalu berupa hal besar. Kadang justru muncul dari hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Misalnya, menolong teman yang sedang kesusahan, menyapa orang lain dengan senyum, atau sekedar mau mendengarkan cerita orang yang sedang sedih. Hal-hal sederhana seperti itu sering kita anggap biasa, padahal disitulah letak kasih sayang yang sesungguhnya. Dari kepedulian kecil, tumbuh rasa saling menghargai dan empati yang membuat hubungan antar sesama jadi lebih hangat dan damai. Namun, di zaman sekarang ini, banyak dari kita yang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kita sibuk dengan tugas, pekerjaan, atau bahkan gadget dan media sosial. Tanpa sadar, kita jadi jarang memperhatikan orang di sekitar kita. Kita hidup berdekatan, tapi kadang hati terasa jauh. Bayangkan kalau setiap orang mau sedikit lebih peduli dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga berusaha membuat orang lain merasa dihargai, pasti dunia ini akan terasa jauh lebih tenang dan penuh kehangatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna ikhwatun faslihu baina khawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sesama manusia, terutama sesama mukmin, adalah saudara. Jadi, menebarkan kasih sayang, membantu sesama, dan saling memaafkan adalah bagian dari perintah Allah yang akan membawa rahmat bagi kita semua. Seringkali kita mengira kasih sayang itu cukup dengan kata-kata, seperti aku peduli atau aku sayang kamu. Padahal, kasih sayang sejati terlihat dari tindakan nyata. Saat kita mau menolong tanpa pamrih, memilih memaafkan daripada membalas, atau tetap menghargai orang lain walau tidak sependapat, itulah wujud kasih sayang yang sesungguhnya. Kasih sayang tidak perlu diumbar, cukup dibuktikan lewat perbuatan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita seperti membantu teman yang kesulitan, menahan diri untuk tidak marah, atau sekedar tersenyum kepada orang lain. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar. Dan yang paling penting, kasih sayang juga harus dimulai dari diri sendiri. Mencintai diri bukan berarti egois, tapi tanda bahwa kita menghargai diri sebagai ciptaan Allah. Dengan begitu, kita jadi lebih mudah memahami dan menyayangi orang lain. Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau setiap orang mau berbuat kebaikan, walau sekecil apapun, kasih sayang akan terus menyebar. Bayangkan saja, kalau setiap hari kita melakukan satu kebaikan, dalam sebulan kasih sayang bisa kita tanamkan di mana saja, di rumah, di kampus, atau di lingkungan sekitar. Di rumah, kita bisa menunjukkan kasih sayang dengan menghormati orang tua dan membantu tanpa diminta. Di kampus, dengan saling membantu belajar dan menghargai pendapat teman. Di masyarakat, dengan ikut kegiatan sosialisasi, menjaga kebersihan, dan menyapa tetangga. Semua itu memang tampak sederhana, tapi jika dilakukan dengan niat tulus, akan membawa suasana yang lebih positif bagi banyak orang. Kasih sayang tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Saat kita berbuat baik, hati terasa tenang dan damai. Kita merasa hidup lebih bermakna karena sadar bahwa kita hidup tidak sendiri.
Ada banyak orang di sekitar yang mungkin butuh sedikit perhatian, bantuan, atau bahkan hanya sebuah senyuman untuk merasa dihargai. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa kasih sayang tidak akan pernah habis kalau dibagi. Justru semakin kita menebarkannya, hidup kita terasa lebih indah. Mulailah dari diri sendiri, belajarlah untuk lebih sabar, lebih mendengar, dan lebih menghargai orang lain. Dengan begitu, kita bukan hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga menenangkan hati kita sendiri. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun. Sinar mentari jatuh di pelataran, embun menetes di ujung dahlia. Kasih sayang bukan sekedar ucapan, tapi hadir dari niat tulus di jiwa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat kecil bagi kita semua untuk terus menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.